Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus, Asy-Syaikh Al-Hajj As-Sayyid Hasan bin Aqil Ba'abud beserta jajaran dzurriyyah dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Iman Bulus, jajaran pimpinan Ma'had Ali Al-Iman yang juga saya hormati, para mahasantri, para pengurus Dema Amali, dan para peserta kongres ketiga Dema Amali yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita dapat mengikuti rangkaian agenda kongres ketiga Dema Amali dengan sesi seminar. Mudah-mudahan pada sesi seminar ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya dan sekaligus menjadi suri tauladan bagi kita untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan hidup di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat, saudara mahasantri peserta kongres yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan posisi dan peran mahasantri Ma'had Ali dan harapan ke depan, dan nanti akan ditambahkan oleh bendahara amali, kemudian juga salah satu dari penasehat amali yang juga menjadi anggota majelis masyayikh, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khotib, yang nanti akan juga memberikan pengalaman ya sebagai penasehat amali atau sebagai salah satu tenaga dosen di Ma'had Ali tertua di Indonesia, yaitu Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa mahasantri ini adalah istilah baru sejak berdiri Ma'had Ali. Istilah mahasantri ini sebenarnya adalah mengambil dari istilah mahasiswa yang sudah biasa kita pahami, sudah kita kenal bersama, karena posisi mahasantri ini berbeda dengan mahasiswa, di mana mahasantri ini adalah thalibul ilmi yang berada di lingkungan pesantren dan tinggal di pondok pesantren. Maka kemudian istilah penyebutan untuk santri yang mengikuti pendidikan tingkat tinggi di pesantren itu dengan menggunakan istilah mahasantri. Mahasantri atau mahasiswa ini adalah kalangan muda intelektual yang memiliki peran bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Status mahasiswa atau mahasantri merupakan status yang pada level intelektual yang tinggi,
usia muda dengan idealisme yang masih kuat. Peran dan fungsi mahasiswa dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Maka posisi mahasantri di pondok pesantren dan sekaligus juga wadah organisasinya yang berupa Dewan Eksekutif Mahasantri atau DEMA Amali ini merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia dalam posisi sebagai bagian tak terpisahkan. DEMA Amali inilah dituntut harus mampu untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan sangat kompetitif ini. Yang kedua, posisi mahasantri sebagai bagian dari sivitas akademika yang ada di lingkungan pesantren. Mahasantri ini adalah merupakan generasi kader kiai atau ulama. Ini yang membedakan antara status mahasantri dengan mahasiswa di perguruan tinggi selain ma'had ahli. Bahwa mahasantri ini adalah generasi kader kiai ulama yang dididik dan ditempa di lingkungan pesantren, maka sudah seharusnya mahasantri ini mampu mengambil teladan atau ibrah dari para pendiri pesantren. Saya yakin bahwa pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini didirikan oleh orang-orang yang patut untuk diteladani, didirikan oleh orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Maka ini yang harus diambil sebagai teladan, ini yang harus menjadi inspirasi bagi mahasantri dalam rangka untuk meneruskan perjuangan para pendiri, para muassis pondok pesantren, di mana para mahasantri ini menempa ilmu. Yang ketiga, bahwa mahasantri ini tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan pesantren. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa istilah mahasantri ini memang digunakan untuk penyebutan. Jadi santri yang belajar di lembaga pendidikan tinggi di lingkungan pesantren dan berada di pesantren. Maka dalam sejarahnya ini pesantren ini telah mampu melahirkan tokoh-tokoh penting dalam berbagai bidang kehidupan dan telah terlibat dalam kancah kehidupan baik beragama, berbangsa maupun bernegara. Maka DEMA Amali ini harus mampu menjadi wadah untuk penempaan diri, mengasah diri, dan mengaktualisasikan diri dalam mencetak kader-kader pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari bahwa sebagai generasi muda yang tumbuh dan berkembang juga dididik di lingkungan pesantren, tentu berbeda dari waktu ke waktu tantangan yang dihadapi. Generasi hari ini tentu akan menghadapi tantangan yang berbeda dengan generasi saya dulu pada waktu masih menjadi santri di pondok pesantren. Dengan begitu, maka pola berorganisasi dalam wadah DEMA Amali ini harus mampu menyesuaikan konteks kekinian untuk menjaga kelestariannya.
kelestarian Dema Amali menjadi salah satu jaminan untuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Saya dalam sambutan tadi malam jadi menyampaikan makalah yang sudah sangat familiar di lingkungan pesantren, yaitu Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalih wal Ahdu bil Jadidil Aslah. Tetapi dalam prakteknya ini saya belum banyak melihat dari sisi Al-Ahdu bil Jadidil Aslah ini betul-betul dijalankan. Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalih ini masih lebih dominan dibanding dengan Al-Ahdu bil Jadidil Aslah ini. Nah, inilah yang nanti akan banyak saya ceritakan dari sosok di pengasuh pesantren kami, almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid, jadi yang banyak memberikan inspirasi bagi kami di Pondok Pesantren Tebuireng. Dan perlu kami sampaikan bahwa beliau almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid ini menjadi pengasuh di Tebuireng selama 14 tahun, mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Beliau mampu mengubah jadi potret pesantren Tebuireng tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari sisi substansi karakter Pondok Pesantren Tebuireng. Dan testimoni pada saat peringatan hari lahir Pondok Pesantren Tebuireng ketika beliau masih menjabat sebagai pengasuh pesantren Tebuireng yang disampaikan oleh Profesor Dr. Imam Suprayogo itu menyampaikan Gus Solah ini menurut saya adalah seorang wali. Di Gus Solah itu menurut beliau adalah seorang wali, tetapi karomahnya bukan seperti para wali pada umumnya. Jadi karomah Gus Solah itu adalah nampak pada pengembangan Pondok Pesantren Tebuireng yang sulit diterima oleh nalar atau logika biasa karena perkembangannya yang sangat pesat itu. Nah, salah satu kunci kesuksesan almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid dalam mengembangkan Pondok Pesantren Tebuireng ini adalah mengambil peran Al-Ahdu bil Jadidil Aslahnya ini. Ini lebih kuat dibanding dengan Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalih. Berdirinya Ma'had Ali, kemudian berdirinya Madrasah Mu'allimin sebagai Madrasah Mu'adalah Tebuireng, kemudian ada sekolah Trensain tingkat SMP dan tingkat SMA, dan menjelang beliau wafat itu ada Madrasah Sanawiyah Sain, kemudian juga ada rumah sakit du'afa, dompet du'afa, kemudian IKH berhasil menjadi Universitas Hasyim Asy'ari, dan juga pengembangan pesantren yang sampai beliau wafat itu ini punya cabang di beberapa daerah termasuk di luar Jawa itu sampai 17 pesantren. Ini adalah merupakan perkembangan yang dicapai oleh beliau yang sesungguhnya menurut kami beliau mengambil sisi Al-Ahdu bil Jadidil Aslahnya ini yang lebih besar dibanding dengan Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalihnya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa mahasantri yang sekarang masih duduk di bangku kuliah di Ma'had Ali, saya kira seperti yang tadi malam saya sampaikan, ini nanti yang akan menjadi harapan Indonesia emas
ya, di mana pada tahun 2045 yang akan datang itu Indonesia diharapkan betul-betul akan menjadi negara yang maju, akan menjadi negara yang kuat. Jadi karena ada istilah bonus demografi itu. Maka Dema Amali ini sebagai organisasi mahasantri yang tak terpisahkan dari potensi generasi muda, tentu menginginkan keberhasilan dalam menghadapi bonus demografi ini dengan mencetak kader-kader yang berkualitas. Investasi sumber daya manusia sangat berimplikasi terhadap kemajuan dan berkembangnya organisasi Dema Amali. Yang pertama tentu harus menyiapkan, jadi fungsi pendidikan di Ma'had Ali ini ya. Jadi pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Jadi pendidikan juga dimaknai sebagai suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan di masa depan. Sebelum saya masuk di ruang ini tadi sudah berbicara banyak dengan penasehat Amali yang sekaligus juga anggota Majelis Masyayikh, jadi Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khotib. Jadi berbicara tentang tugas-tugas yang sekarang beliau jalankan sebagai Majelis Masyayikh. Salah satunya yang menjadi prioritas beliau adalah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan Ma'had Ali yang sudah mendapatkan SK itu. Salah satu tantangan Ma'had Ali yang nyata ini ternyata menyiapkan input sumber daya mahasantri yang akan melanjutkan studi di Ma'had Ali ini ternyata tidak mudah. Jadi menurut informasi yang beliau sampaikan, dari 74 sekarang menjadi 77 Ma'had Ali di Indonesia yang sudah mendapatkan SK itu ternyata menurut kacamata beliau, potret beliau, jadi beliau sudah melakukan semacam peneropongan ya. Jadi sudah diteropong oleh beliau beberapa Ma'had Ali itu tidak akan bisa bertahan karena tidak memiliki input calon mahasantri yang berkualitas standar yang sudah ditetapkan sesuai regulasi yang ada, di mana bahwa calon input mahasantri Ma'had Ali ini harus memiliki kompetensi minimal mampu membaca kitab. Ma'had Ali ini yang melalui wadah Dema Amali ini penguatan dalam bidang pendidikan ini juga harus menjadi prioritas ya. Jadi saya sering menyampaikan di Ma'had Ali Tebuireng, salah satu ruh Ma'had Ali itu adalah kegiatan Bahsul Masail. Ya, kegiatan Bahsul Masail itu harus dihidupkan. Kalau Ma'had Ali tidak menghidupkan kegiatan Bahsul Masail, ini sama dengan kehilangan ruh ya. Kalau sudah kehilangan ruhnya ya maka sama dengan tidak hidup ya. Bahsul Masail ini sudah tidak sekedar membaca ya kitab lafdzon, tetapi sudah mengkaji. Jadi kitab-kitab kuning itu, kalau tradisi ini bisa dikembangkan, tidak hanya dipertahankan, tetapi dikembangkan, dikontekstualisasikan untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian, maka saya yakin bahwa lulusan-lulusan dari Ma'had Ali ke depan ini akan menjadi orang-orang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang diperoleh dari Ma'had Ali itu. Maka saya menyampaikan ke Kiai Muhyiddin bahwa tadi malam itu sudah saya sampaikan terkait dengan pengakuan formal Ma'had Ali oleh pemerintah dan juga telah mendapatkan gelar formal SAG itu, di mana gelar SAG dulu ya sempat menjadi bahan candaan kan ya. Jadi candaan ini, sekarang gelar SAG ini ternyata diberikan untuk lulusan Ma'had Ali. Ini bagaimana tanggung jawab ya kita semua termasuk
mahasantri Mahat Ali ini mengembalikan marwah sarjana agama ini betul-betul bisa membuktikan kelayakan untuk menyandang gelar sarjana agama itu. Jadi salah satu statement yang pernah disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Agama, jadi Subdit PD Pontren ya, ini SAG yang sekarang diberikan kepada lulusan Mahat Ali itu, ini tidak hanya sekedar sarjana agama, tetapi sarjana ahli kitab ya. Jadi bukan hanya sarjana ahli kitab. Kalau ahli kitab itu belum mendalami, tapi kalau sudah sarjana ahli kitab itu betul-betul sudah mendalami, menguasai kitab kuningnya itu ya. Jadi sarjana ahli kitab, bukan ahli kitab ya. Kalau ahli kitab mungkin hanya kulitnya, tapi kalau sudah ahli kitab itu sudah kulit dan isinya sudah dikuasai semuanya. Ini menjadi tugas para mahasantri, dan mudah-mudahan dengan wadah Dema Amali ini betul-betul nanti bisa diwujudkan. Mahasantri merupakan bagian dari generasi emas Indonesia. Saya yakin bahwa yang hadir di sini ini usianya paling masih di bawah 25 tahun. Kalau ada paling tidak banyak, paling Kang Munib aja paling. Yang lain pasti masih rata-rata di bawah 25 tahun. Artinya ini masuk usia generasi emas tadi. Jadi 23 tahun yang akan datang pada tahun 2045, usia panjenengan ini masih sekitar 45 tahun. Itu usia-usia yang sangat produktif, usia-usia yang masih sangat idealis penuh dengan idealisme. Ini yang kita harapkan kalau kita siapkan dari sekarang melalui Mahat Ali dan wadah Dema Amali ini, betul-betul kita optimis jadi menatap masa depan Indonesia ini. Kemudian investasi SDM, jadi SDM yang bermutu tentu akan dapat diwujudkan apabila upaya pendidikan dapat membantu individu sebagai generasi emas yang sedang tumbuh dan berkembang secara dinamis dan aktif dalam pembentukan diri menjadi insan Indonesia yang berkarakter cerdas, kompetitif dan produktif. Saya kira nanti tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa kita tambahkan pada sesi tanya jawab. Nanti akan ditambahkan materinya oleh Bendahara Amali, Kiai Haji Nur Salikin. Ini masih usia muda juga. Jadi beliau ini kalau dengan saya itu setara dengan murid saya. Setara dengan murid saya. Karena salah satu murid saya di Jombang itu ternyata dulu kawan di Al-Ahqaf di Yaman. Jadi masih sangat muda. Ini juga generasi emas Indonesia juga. Jadi insya Allah nanti akan menyampaikan tambahan materi tentang bagaimana strategi optimalisasi di organisasi Dema Amali ke depan ini betul-betul bisa memberikan kontribusi nyata dalam menyambut atau menyongsong Indonesia emas itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa yang disampaikan beliau, sampai jenengan semua tersepona ya. Sampai ada yang terkantuk-kantuk gitu. Ada beberapa poin yang saya catat, mungkin jenengan juga nyatat. Yang pertama bahwa Mahat Ali itu karena harus di pondok pesantren yang pertama, dan mahasantrinya adalah kader ulama. Jadi jenengan semua itu min jumlati calon ulama. Umpama ora dadi yo takdir gitu lah ya. Tapi yang jelas jenengan semua kader ulama itu, dawuh beliau. Terus yang kedua, pola organisasi zaman sekarang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Tentunya ini perlu dipelajari masalah situasi dan kondisi, tidak sekedar itu. Terus beliau menyampaikan kunci kesuksesan yang beliau ambil dari guru beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Salahuddin
Wahid dengan mengembangkan tebwireng lewat qaidah al-akhdzu bil jadidil aslah. Lah ini juga mungkin nanti Dema Amali lewat program-programnya di Kongres ini lebih juga banyak al-akhdzu bil jadidil aslah. Ngaten ya iki. Gitu. Terus yang poin ketiga, karena jenengan dan kita semua itu termasuk generasi emas, calon yang tadi digambarkan oleh beliau, mungkin kalau jenengan umurnya di bawah 25 berarti sekitar tahun 2045 baru berusia sekitar 45 tahun. Jadi jenengan semua selain kader ulama juga kader pemimpin. Jadi umpama ora dadi ulama, dadi presiden ora apa-apa toh Mas. Ya, itu. Lah, bidang yang perlu jenengan juga garap itu satu jadi di bidang pendidikan, bahsul masailnya jangan melempem itu. Jangan demo-demo tapi bahsul masail raisoh itu bahaya untuk mahasantri. Bahsul masailnya perlu dikembangkan. Mungkin kalau wakingnya sudah ada tinggal tambahin mau dunia dengan konuniah biar koyo muktamar itu. Terus tadi poin terakhir dari beliau untuk upload dengan semua yaitu mahasantri termasuk generasi emas, maka kita semua dengan semua harus persiapan untuk menyambut itu semua. Itu mungkin poin yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan beliau Kiai Nurul Salikin untuk menyampaikan, kita silakan.